Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 8 yang akan menjelaskan tentang analisis lingkungan bidang usaha jasa dan penjualan produk konveksi. Sebelumnya, perkenalkan, saya pribadi yaitu Bunga Karna Yula Yasmin NIM 1861317 dan rekan saya Erwin Sugiono NIM 1861312. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang lingkungan organisasi dan industri yang terdapat analisis SWOT yang dibagi menjadi 4. Yang pertama, kekuatan, kelemahan, peluang, dan ancaman. Kekuatan yaitu adanya peralatan konveksi modern yang membantu efisiensi proses produksi. Sedangkan kelemahan yaitu sudah banyak sekali orang yang menekuni bidang usaha ini dan menjadikan persaingannya menjadi ketat. Dan yang ketiga yaitu peluang. Bagaimana pasar yang besar karena baju merupakan barang yang akan terus dicari oleh masyarakat. Sedangkan ancaman yaitu karyawan yang sudah terampil bekerja dalam konveksi cenderung ingin membuka usaha sendiri yang kemudian akan menjadi pesaing di bidang usaha yang sama. Kemudian di sini terdapat yaitu lingkungan makro yang dibagi menjadi beberapa. Yang pertama yaitu ekonomi. Ekonomi yaitu bidang usaha ini akan membutuhkan beberapa karyawan untuk proses produksi, distribusi, dan pemasarannya. Oleh karena itu akan menuntut karyawan untuk memenuhi kebutuhan tersebut. Dengan perekrutan karyawan tersebut, maka akan dapat menyerap tenaga kerja yang dapat membantu mengurangi angka pengangguran. Kemudian sosial budaya. Penempatan lokasi khususnya untuk produksi yang tidak terlalu dekat dengan rumah warga untuk menghindari adanya warga yang terganggu karena produksi yang cukup bising. Saya akan melanjutkan presentasi dari rekan saya mengenai lingkungan makro, yakni selanjutnya adalah lingkungan makro politik. Dalam hal ini, pemerintah sudah memberikan kebijakan dalam setiap pendirian usaha. Dalam pasal 2 ayat 1 Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 46 menyatakan bahwa setiap perusahaan perdagangan wajib memiliki surat izin usaha perdagangan. Dalam hal ini, usaha yang kami kaji merupakan usaha dagang, oleh karena itu wajib mengurus surat izin usaha tersebut. Selanjutnya, lingkungan makro teknologi. Dalam proses pemasaran usaha ini nantinya dapat memanfaatkan sosial media seperti Instagram, Facebook sebagai media promosi dan menggunakan e-commerce besar seperti Shopee, Bukalapak sebagai toko online untuk perluasan pasar usaha ini selanjutnya. Kemudian, penggunaan mesin-mesin yang sudah modern yakni mesin jahit yang menggunakan dinamo sebagai penggerak, mesin bordir otomatis, dan tentunya PC yang memadai untuk aktivitas desain dan penjualan produk nantinya. Yang terakhir, lingkungan makro dalam dampak lingkungannya. Dalam proses produksi bidang usaha ini nantinya akan menghasilkan limbah berupa sisa-sisa potongan kain. Untuk pengelolaannya sendiri, limbah ini dapat dijual kembali kepada pengepul kain-kain potongan yang biasanya akan digunakan sebagai kerajinan-kerajinan seperti keset. Untuk limbah seperti benang akan dibuang ke tempat pembuangan karena jumlahnya yang tergolong sedikit.